Neymar Jr. berbicara tentang rencana pensiun. Pemain Brasil itu sudah tahu apa yang ingin dia lakukan ketika dia meninggalkan PSG. Pemain depan Paris Saint-Germain Neymar Jr. masih terikat kontrak hingga 2025. Tetapi dia tidak takut untuk membicarakan rencananya begitu dia mencapai senja karirnya. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pemain berusia 30 tahun itu berbicara tentang rencananya setelah waktunya di level teratas sepak bola Eropa telah berakhir. Meskipun masih ada beberapa tahun tersisa dalam kontraknya saat ini dengan PSG, Neymar mengatakan kepada Diario AS bahwa dia ingin sekali bermain di Major Liga Soccer atau MLS di Amerika Serikat. Ia ingin mengikuti jejak pemain hebat Eropa lainnya seperti David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Raul Gonzalez, antara lain yang bermain di MLS setelah sukses berkarir di Eropa. Dia mengatakan bahwa dia bersemangat untuk mencoba peruntungannya di MLS bahkan hanya untuk satu musim. Ini kompetisi yang singkat. Anda memiliki 3 atau 4 bulan untuk libur, katanya, mencatat musim MLS yang lebih pendek dibandingkan dengan jadwal melelahkan yang dialami oleh klub-klub Eropa. Selain MLS, Neymar juga ingin kembali ke kampung halamannya. Sebelum menjadi superstar di FC Barcelona, dia pertama kali menoleh saat bermain untuk Santos di Brasil. Saya bersemangat untuk kembali bermain di Santos. Yang sangat saya rindukan adalah bermain di kota saya. Ya Tuhan, stadion itu luar biasa, katanya. Untuk saat ini, satu-satunya comeback yang menjadi fokus Neymar adalah kembalinya dia ke kebugaran penuh. Dia baru saja kembali dari masa pemulihan yang panjang dari cedera terakhirnya. Dan dia bertekad untuk memberikan kontribusi yang berarti hingga tahap penutupan kampanye saat ini. Bukti nyata, Messi lebih besar dari PSG. Hasil mengejutkan terjadi pada pekan ke-29 Liga 1 yang terjadi hari Minggu 20 Maret 2022. Salah satu pertandingan mempertemukan AS Monaco dan PSG di Stadion Louis. Nama sang bintang, Lionel Messi, tidak tercantum dalam starting 11 maupun daftar pemain cadangan yang diusung oleh PSG selaku tim tamu. Tanpa diduga, Les Parisiens dibekuk AS Monaco dengan skor telak 0-3. Mimpi buruk berlanjut di babak kedua. Mimpi buruk PSG berlanjut ke babak kedua. Tepatnya pada menit ke-68, Kevin Volland yang masuk menggantikan Jason Martins membuat publik bersorak saat mencetak gol kedua Monaco. Ruben Aguilar patut mendapatkan apresiasi atas asisnya dalam gol ini dan skor menjadi 2-0. Penderitaan PSG semakin menjadi-jadi 6 menit jelang bubaran. Semua bermula ketika Ben Yedder berhasil mencuri bola dari Marco Verratti. Bola diberikan kepada Volland yang terjatuh di kotak terlarang usai dilanggar Presnel Kimpembe dan skor menjadi 3-0. Terlihat di pertandingan ini, skema serangan mudah sekali untuk dipatahkan oleh pemain Monaco. Kurangnya variasi serangan membuat Mbappe kurang dapat banyak peluang di depan gawang. Dan mental para pemain seolah hancur tanpa kehadiran Messi. Tak ada yang membuat pola serangan yang mematikan untuk dijadikan gol. Kesalahan mungkin bermula dari waktu para fans mencemooh Neymar dan Messi pada pertandingan sebelumnya. Para fans menyalahkan Messi karena gagal di Liga Champions. Namun, banyak fans Messi yang tak terima jika penyebab kekalahan adalah Messi. Buktinya di pertandingan ini, di Liga 1 yang musuhnya lebih mudah pun, PSG malah kena bantai 3 gol tanpa balas. Fans Messi lebih besar dari PSG. Tanpa Messi, popularitas Liga 1 pastinya tidak seramai sekarang. Ini bukti dari magis Messi yang masih melekat di hati para fans setia Lionel Messi. Bonus penandatanganan yang dilaporkan untuk Kylian Mbappe. Sudah beberapa hari sejak kami melihat berita besar tentang transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid musim depan. Ini terutama karena tidak banyak yang bisa dilaporkan. Beberapa reporter terkemuka telah mengatakan bahwa Real Madrid menandatangani Mbappe lebih dari sebulan yang lalu dan juga semuanya sudah selesai.
Meskipun kami belum menerima ini dia dari Fabrizio Romano, itu akan segera terjadi. Dia mengatakan bahwa kontraknya siap untuk ditandatangani Mbappe dan seluruh dunia mengharapkan dia untuk menandatangani kontrak dengan Real Madrid sekarang. Tapi Marca melaporkan sedikit berita menarik belum lama ini. Itu tentang kontrak orang Perancis itu. Menurut laporan itu, bonus penandatanganan Mbappe akan mencapai 80 juta euro. Kita harus menyadari di sini bahwa meskipun 80 juta adalah jumlah uang yang mencengangkan, kita berbicara tentang dua pemain top dunia di sini. Mbappe telah luar biasa musim ini, dan bahkan dengan semua bintang PSG pergi ke depan dan menandatangani sebuah kegagalan besar, orang utama mereka masih tidak lain adalah Kylian Mbappe. Dia membawa mereka di setiap pertandingan, dan tidak ada keraguan mengapa klub ingin memperbaharuinya meskipun itu tidak akan terjadi. Ketika Anda memperhitungkan semua itu dan fakta bahwa sang pemain menolak tawaran 1 juta seminggu dan juga tawaran cek blank dari PSG, Anda akan berpikir, mungkin 80 juta tidak terlalu buruk. Mbappe akan menjadi pemain terbaik dunia untuk tahun-tahun mendatang. Dan itu fakta. Sudah dikenal selama beberapa tahun sekarang, dan meskipun Erling Haaland, Vinicius Junior, dan juga beberapa pemain lain luar biasa, saya ragu ada orang yang bisa melampaui dia. Kami butuh era baru di PSG untuk pertahankan Mbappe. Musim belum berakhir, tetapi bagi para pendukung Paris Saint-Germain rasanya seperti itu. Kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions UEFA masih sangat menyakitkan, dan hasilnya akan memiliki efek yang bertahan lama pada klub selama bertahun-tahun yang akan datang. Pada episode PSG Talking ini, saya bergabung dengan Lee Davy yang berada di Stadion Santiago Bernabeu dan menyaksikan PSG runtuh di bawah tekanan dan memungkinkan Real Madrid merebut kemenangan dari genggaman mereka. Kami memulai episode dengan Lee berbagi perasaannya menuju pertandingan dan menggambarkan suasana di sekitar lapangan. Meskipun unggul 1 gol dan mengalahkan Real Madrid, Lee menjelaskan mengapa dia masih gugup menghadapi tim yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan tekanan ketika itu penting di Liga Champions. Pertandingan itu menghidupkan kesalahan Gianluigi Donnarumma yang dimanfaatkan Karim Benzema, tetapi saya bertanya kepada Lee apakah menurut VAR seharusnya membalikkan gol tersebut. Saya juga mendapatkan pemikirannya tentang siapa yang menurutnya harus disalahkan atas kerugian tersebut. Apakah ini salah Mauricio Pochettino? Atau apakah pemain seperti Neymar Jr., Lionel Messi, dan Marquinhos yang harus disalahkan? Mbappe tampil luar biasa dalam 2 leg melawan Madrid. Tetapi itu tidak cukup dan pemain internasional Perancis itu menderita kekalahan lagi dari Los Blancos. Saya bertanya kepada Lee apakah warisan Mbappe akan ternoda jika dia bergabung dengan tim yang tidak bisa dia kalahkan dan jika harus dianggap sebagai legenda PSG. Kami mengakhiri pertunjukan dengan diskusi tentang Ultras PSG yang mencemooh para pemain minggu lalu ketika melawan FC Girondins de Bordeaux di Parc des Princes dan bagaimana Lee akan memperbaiki PSG jika dia bertanggung jawab atas klub.